Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini, Emma hanya akan membahas khusus mengenai tanaman Creeping Charlie. Creeping Charlie ini mudah sekali tumbuhnya. Hanya kita tinggal menancapkan batangnya ke dalam tanah, maka dia akan langsung tumbuh subur. Dan pertumbuhannya ini sangat pesat sekali. Jadi mudah berkembang biak dan cepat menjadi rimbun. Tetapi ada seorang sahabat yang mengeluhkan kenapa Creeping Charlie dia cepat kering, warnanya menguning, dan tumbuhnya itu menjadi kerdil. Mau tahu jawabannya? Simak terus ya. Nah, tanaman yang satu ini mirip sekali dengan daun mint. Jika belum mengenalnya, pasti salah sangka. Padahal ini adalah tanaman Creeping Charlie. Sahabat pecinta tanaman hias, sebelum menjawab pertanyaan seorang sahabat tadi, kita sedikit dulu kenalan mengenai Creeping Charlie ini. Seperti pada kebanyakan tanaman hias, Creeping Charlie yang satu ini tumbuh subur di iklim hangat. Dan pertumbuhan akan cepat jika berada di tempat teduh di dalam dan di luar ruangan. Jadi, dia itu akan tumbuh cepat jika di dalam ataupun di luar ruangan, tetapi syaratnya dia itu harus teduh. Jadi, dia harus di tempat teduh. Pertumbuhan tanaman ini sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, dia akan tumbuh tunas-tunas baru dan akan cepat sekali memanjangnya. Nah, ciri khas dari tanaman Creeping Charlie ini adalah daunnya seperti ini ya. Dia berwarna hijau, kemudian berkerut-kerut atau bergelombang seperti ini. Nah, tanaman ini biasanya digunakan sebagai tanaman hias dengan menggunakan pot gantung ataupun pot dinding ataupun pot tempel. Tapi kadang-kadang juga orang menggunakannya sebagai ground cover membentuk efek permadani. Nah, itulah sekilas tentang Creeping Charlie. Sekarang kita sama-sama kembali ke soal sahabat tadi ya. Nah, ini aku contohin ada 3 pot ya. Pot yang pertama adalah pot yang tumbuh dengan subur. Ini daunnya gede-gede. Ini yang pot pertama ini sama dengan pot yang ketiga ya. Dan ini yang di tengah ini adalah pot dengan tanaman Creeping Charlie yang kurang sehat. Bisa kalian lihat perbedaannya dari jauh coba. Nah, dari jauh coba kelihatan nggak perbedaannya? Nah, kalau yang pot yang ke-1 dan pot yang kedua itu dia kelihatan lebih besar kan, daunnya juga lebih hijau. Sedangkan pot yang ketiga ini daunnya itu lebih kecil dan berwarna agak kekuningan. Seperti yang dari dekat ya. Ini daunnya lebih kecil-kecil dan berwarna kekuningan. Sedangkan ini dan ini warnanya hijau dan daunnya itu besar-besar kelihatan segar. Jadi jelas ya bahwa yang tengah ini adalah contoh tanaman Creeping Charlie yang tidak sehat, sedangkan yang ke-1 dan yang ketiga adalah contoh dari tanaman Creeping Charlie yang sehat. Nah, sekarang apa yang menyebabkan si Creeping Charlie ini perbedaan pertumbuhannya berbeda? Ini kalau media tanam sama ya, dari ketiga pot ini media tanamnya sama, yaitu boleh menggunakan media tanam yang sudah jadi ataupun media tanam dengan 3 komposisi, yaitu tanah, kemudian pupuk, kemudian sekam. Nah, si pupuk ini boleh pupuk kandang, boleh pupuk kompos, atau boleh juga kedua-duanya dipakai atau dicampur ya. Dengan komposisi yang dipakai adalah 1:1:1. Ada juga menggunakan 2:2:1. Perbedaannya nggak signifikan sih, udah dicoba di beberapa pot, diamati nggak beda jauh sih. Jadi perbedaannya itu nggak terlalu harus presisi ya. Yang penting kita bisa menjamin bahwa tanahnya itu gembur. Dan jangan menggunakan pupuk kimia ya. Sebelumnya memang pakai pupuk kimia waktu pertama belajar bertanam ini, tetapi hasilnya itu nanti tanahnya itu jadi keras.
Jadi pertumbuhan si akar maupun si tunas-tunas barunya itu akan susah untuk keluar. Nah, oke, kita kembali ke sini. Jadi ini tuh dalam satu bibit yang sama ya. Dulu itu punya satu tanam, sebelumnya itu punya satu pot tanaman creeping cherry ini. Kemudian dari yang satu pot itu dibagi-bagi menjadi berapa pot. Dan ini karena tumbuhnya itu gampang sekali dan pesat sekali gitu. Jadi dalam sebulan asalnya satu pot kita bisa jadi puluhan pot karena saking cepatnya pertumbuhan tanaman cherry ini. Jadi kalau jadi penjual, Anda jual tanaman creeping cherry ini, wah pasti untungnya banyak ya. Meskipun memang ini harga murah, tapi karena pertumbuhannya cepat itu, karena berlipat-lipat dan banyak, kita bisa jadi untung banyak. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi dari ketiga pot ini, satu media tanam itu sama tiga-tiganya. Kemudian bibitnya dari satu pohon yang sama. Nah, lalu yang membedakan apa gitu ya? Pupuknya juga sama ya. Jadi dari ketiga pot ini menggunakan media tanam yang sama, kemudian bibitnya itu dari satu pohon yang sama dan menggunakan pupuk juga yang sama. Lalu apa yang membedakan sehingga si pohon creeping cherry ini bisa berbeda pertumbuhannya? Yang membedakan adalah tempat. Jadi kalau ada orang yang sebagian berpendapat bahwa yang penting itu media tanam gitu ya. Kalau dikatakan penyimpanannya salah, mereka berasumsi atau mereka tetap berkekeh gitu bahwa yang penting media tanam. Nggak bisa Bu, nggak bisa Kakak. Itu penempatan juga sangat berpengaruh. Bisa Anda simak beberapa literatur tentang tumbuhan ya. Bagaimana kalau tumbuhan itu untuk indoor, kemudian kita tempatkan di outdoor dengan matahari yang full, bisa dibandingkan. Jadi nggak bisa kita mengabaikan temperatur, suhu maupun lingkungan sekitar. Jadi nggak hanya media tanam ya. Nah, salah satu contohnya adalah sini. Ini media tanamnya sama, asli ini sama media tanamnya dan dari satu pohon yang sama. Yang membedakan adalah tempat penempatan si pohon ini. Kalau dua pot ini saya tempatkan di tempat yang indoor ya, jadi ternaungi. Dia tidak langsung kena matahari. Jadi ini masih simpen di dinding yang di atasnya itu ada apa namanya? Apa sih namanya? Nah, seperti inilah. Apa yang namanya, lupa lagi ya. Jadi dia tidak kena matahari langsung yang dua. Sedangkan ini tempatkan di pagar rumah, halaman rumah. Ini penyiramannya sama, pupuknya sama, tanahnya sama, dari pohon yang sama. Nah, hasilnya begini. Jadi apa yang menyebabkan si pohon creeping cherry ini bisa tumbuh menjadi kerdil ya? Coba kita ambil pucuk dari tanaman yang satu kerdil ini, kemudian kita bandingkan dengan pucuk di tanaman sebelahnya. Ya, bisa dilihat kan jauh sekali ini perbedaannya, bisa sampai 10 kalinya ya, 10 kalinya atau lebih ya. Ini besarnya atau kecilnya daun, mengecilnya daun antara karena mengecilnya daun karena penempatannya salah, besar sekali. Nah, itu. Jadi untuk mengatasi hal ini ya sekarang kita kita perbarukan. Jadi si pohon creeping cherry ini meskipun dia sudah tumbuh panjang ya, dia bisa tumbuh panjang tetapi kerdil. Nah, ini meskipun tumbuhannya kita nggak bisa gunakan sebagai pembibitan, karena ini kalau bibit dari pohon yang kurang sehat maka hasilnya juga menjadi kurang sehat. Meskipun kita ganti media tanam, kemudian kita maintenance dengan baik, ini tidak akan menjadi tanaman yang baik. Jadi sebaiknya sekarang kita ulang lagi dari awal, kita buang si pohonnya ini, kemudian si daunnya si tanahnya juga kita perbaharui aja ya. Tanahnya juga perbaharui karena mungkin tanahnya udah terlalu kering. Kalau mau ya harus nambah air yang banyak, tapi cari amannya kita ganti aja semuanya, ganti media tanam, ganti lagi pembibitan, bisa dari ngambil pohon yang masih segar ini. Nah, ini sama juga dengan
jenis tanaman hias yang lain ya. Kalau salah penempatan ya bakal seperti ini. Nah, sekarang apa yang membedakan antara pot 1 dan pot 2 ini? Ini sama-sama ditanam di tempat yang di bawah naungan. Cuman kalau ini, nah ini di bawah naungan genting, ini di atas teras ya, di teras, jadi ternaungnya itu langsung dari atap rumah atau dari genting. Sedangkan ini adalah di bawah naungan fiberglass. Ya, ini ada di halaman di luar teras. Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail yang di bawah naungan fiberglass ya, jadi dia menerima panas yang cukup ya, yang lebih dibanding dengan yang di bawah naungan genting. Ini si daunnya tuh udah agak gini juga sih ya, apa namanya, udah agak mulai kering-kering nih ujung-ujungnya udah agak kering nih, ada juga ya. Sedangkan ini tuh di bawah naungan genting, dia ada di dinding teras. Kalau dibandingkan dia daunnya nampak lebih segar ya. Dan di sini sama sekali tidak ada yang menguning. Jadi memang si tanaman creeping cherry ini dia lebih cocok ditempatkan di tempat yang teduh. Meskipun dua-duanya antara pot 1 dan 3 ditempatkan di bawah naungan, tetapi yang di pot 1 ini karena menggunakan fiberglass itu kan si panas masuk ya, meskipun tidak 100%. Sedangkan yang di bawah genting di dinding teras ini sama sekali panas kan nggak nembus langsung gitu ya, dia hanya menerima radiasinya aja atau aliran panasnya aja dari udara atau lingkungan sekitar. Jadi lebih sehat yang di bawah naungan genting. Jadi kesimpulannya benar bahwa panas atau temperatur itu benar-benar ngaruh pada perkembangan creeping cherry ini. Nah, sahabat pecinta tanaman hias, mungkin informasi hari ini hanya itu aja. Kita ngebahas tentang tanaman creeping cherry, bahwa temperatur atau penempatan bunga itu akan berpengaruh terhadap perkembangan creeping cherry ini. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.